Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Rukun sholat ada 19. Rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Kapan niat? Niat dilakukan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita Allahu Akbar, kita sadar, kita niatkan dalam hati kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Apa itu sholat zuhur, apa itu sholat asar, dan sholat yang lainnya. Intinya ketika kita takbir Allahu Akbar, kita tanamkan, kita niatkan dalam hati kita, saya sholat zuhur, saya sholat wajib zuhur, saya sholat wajib asar. Seandainya dalam keadaan makmum, maka juga harus diniatkan, saya sholat wajib zuhur makmuman, saya sholat wajib asar makmuman. Seperti itu. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, kita harus sadar, kita tanamkan dalam hati kita, kita niatkan bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Jadi niat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Adapun yang biasa kita lakukan sebelum takbir, biasanya kita sebelum takbir kita baca usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblat hadaan makmuman lillahi ta'ala. Itu belum niat namanya, itu namanya talafut bin niat, itu namanya melafadzkan niat. Tidak masalah, agar nanti ketika kita takbir, itu kita tinggal mengingat, kita sadar apa yang kita niatkan tadi, apa yang kita ucapkan tadi. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, tinggal kita mengingat dan meniatkan dalam hati kita apa yang telah kita ucapkan sebelum sholat tadi. Jadi niat ketika takbiratul ihram. Jadi saya niat sholat wajib zuhur, saya niat sholat wajib asar, gitu ya. Nanti kalau makmum ya tambah makmuman, kalau dia jadi imam ya tambah imaman. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, dalam artian memang nggak bisa berdiri, maka dia boleh untuk duduk. Selanjutnya takbiratul ihram. Kemudian habis takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Kemudian rukun selanjutnya ruku. Ini sesuatu yang wajib-wajib saja, yang seandainya baca Al-Fatihah. Seandainya nanti nggak membaca surat tidak masalah, karena membaca surat hukumnya sunnah. Habis baca Fatihah ruku, diam sejenak atau tumak nina. Jadi ketika kita ruku, diwajibkan kita ini untuk tumak nina. Tumak nina itu diam sejenak, kadarnya membaca subhanallah. Subhanallah, ya kira-kira 1 detik atau 2 detik lah kita diam ketika ruku. Kemudian habis itu i'tidal, berdiri dari ruku, diam sejenak tumak ninah saat i'tidal. Ketika i'tidal kita juga diwajibkan untuk diam sejenak. Kemudian dilanjut dengan sujud, diam sejenak saat sujud. Ketika sujud juga diwajibkan untuk tumak ninah, yaitu diam sejenak sekiranya membaca subhanallah, kadar subhanallah itu 1 detik atau 2 detikan. Kemudian duduk di antara 2 sujud, diam sejenak saat duduk di antara 2 sujud, itu juga diwajibkan untuk tumak ninah. Kemudian sujud lagi untuk kedua kalinya, diam sejenak atau tumak ninah saat sujud. Untuk sujud yang kedua juga diwajibkan untuk tumak ninah. Kemudian duduk yang terakhir, yaitu mau tahiyat akhir itu, duduk sebelum salam, membaca tasyahud akhir, membaca doa sholawat saat tasyahud akhir, itu juga diwajibkan. Kemudian salam yang pertama, di salam yang pertama itu juga termasuk rukun.
Kalau salam yang kedua tidak. Jadi kalau ada orang atau imam cuma assalamualaikum warahmatullah, cuma sekali saja, kemudian zikir, itu nggak masalah, sholatnya tetap sah. Tapi untuk yang kedua hukumnya sunnah. Dan rukun yang terakhir yaitu tertib. Jadi mulai awal sampai akhir harus dikerjakan secara berurutan. Bacaan-bacaan dalam sholat. Yang pertama niat. Contoh kalau sholat zuhur, usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala itu. Dalam niat sebenarnya tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa apa saja. Yang penting kita ini sadar ketika kita sholat, kita sadar bahwa ketika kita takbir, kita sadar bahwa kita ini sedang sholat. Jadi ketika kita takbir, kita ini mau sholat zuhur berjamaah, maka ketika kita takbir Allahu Akbar, maka kita harus tancapkan dalam hati kita bahwa kita ini sedang sholat wajib zuhur makmuman. Harus ditancapkan dalam hati seperti itu ketika kita takbir. Jadi niat dilaksanakan, sekali lagi niat itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Kemudian seandainya kita mau membaca doa iftitah, ya membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Jadi dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu. Kemudian membaca ta'awudz. Baca ta'awudz juga hukumnya sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Kemudian habis baca Fatihah, kalau kita ingin menambah membaca surat tidak masalah, kita baca surat apa itu, surat yang pendek-pendek, inna a'tainakal kautsar, apa kulhu atau yang lainnya terserah. Surat yang panjang pun juga nggak masalah. Tapi kalau kita menjadi imam, maka kita pilih surat-surat yang biasanya dipakai. Ya, itu. Kalau jadi imam ya jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena kondisi makmum itu berbeda-beda. Ada yang kondisi makmum dalam keadaan sakit, ada kondisi makmum yang dalam keadaan sibuk, terburu-buru atau yang lainnya. Maka kalau kita jadi imam, usahakan membaca surat-surat yang lumrah dibaca di daerah tersebut. Itu. Kalau baca kulhu ya kulhu atau baca kul ya ayyuhal kafirun ya baca itu aja. Jadi kita baca yang lumrah saja. Kecuali kalau kita sholat sendiri, maka kita baca surat yang panjang pun tidak masalah. Kemudian rukuk. Ketika rukuk kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita baca 3 kali itu. Seandainya dibaca sekali nggak masalah, 2 kali nggak masalah itu. Seandainya nggak dibaca pun tasbih subhana rabbiyal azimi itu juga tidak masalah. Dalam artian tidak berdampak kepada keabsahan sholat kita. Sholatnya tetap sah kalau tidak dibaca tasbih subhana rabbiyal azimi dalam keadaan rukuk, ini nggak masalah ya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga dibaca. Seandainya nggak dibaca nggak masalah. Tadi yang kan sudah dijelaskan bahwa bacaan-bacaan yang harus dibaca atau yang terkumpul dengan rukun qauli itu kan ada 4 itu. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat salam. Bacaan-bacaan selain 4 ini bisa dibaca, bisa tidak. Kemudian sujud. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara 2 sujud membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian ketika tasyahud akhir
yang dibaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita baca ketika tasyahud akhir. Batasan wajibnya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bacaan wajibnya. Biasanya wa ala ali sayyidina Muhammad, dari situ kita baca ketika tahiyat yang pertama. Untuk tahiyat yang terakhir biasanya kita baca secara lengkap. Tapi bacaan rukun termasuk tasyahud akhir yang menjadi rukun qauli itu yaitu sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya dibaca lengkap yaitu tambah baik. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu salam yang pertama. Harus dilafadzkan, harus disuarakan karena memang salam termasuk rukun qauli. Catatan. Bersandar ketika sholat tidak apa-apa. Jadi biasanya kalau orang sakit, kakinya sakit, atau orang yang sudah tua, itu berdiri itu kan sulit. Biasanya orang tua itu kalau sholat biasanya di pinggir-pinggir, di sisi tembok. Jadi mereka sholat sambil bersandar. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Jadi orang yang sholat dalam keadaan bersandar itu tidak masalah. Baik itu orangnya mampu berdiri atau memang dia itu kalau berdiri capek akhirnya dia bersandar. Gak masalah intinya. Kemudian perbedaan syarat dan rukun. Seperti yang dijelaskan, syarat adalah sesuatu yang harus ada dari sebelum ibadah sampai selesainya ibadah. Jadi syarat-syarat sholat itu harus ditunaikan sebelum melaksanakan sholat sampai selesai sholat. Itu harus lengkap syaratnya. Yang rukun adalah sesuatu yang harus ada dari mulai awal ibadah sampai akhir ibadah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada ketika awal. Dari takbir itu harus ada niat takbir sampai akhir ibadah. Tumakninah. Jadi tadi kan i'tidal harus tumakninah, ruku' tumakninah, sujud tumakninah. Batasan tumakninah itu gimana? Tumakninah adalah diam sejenak sekiranya cukup membaca tasbih subhanallah. Subhanallah itu ya 1 detik atau 2 detik lah. Intinya ketika kita sujud, ruku', i'tidal itu diamlah sejenak. Karena diam sejenak itu termasuk rukun. Kalau kita tidak diam sejenak, jadi langsung ketika sujud langsung gini, langsung berdiri, sujud, tidak diam, tidak tumakninah, maka itu berdampak kepada sholat itu sendiri. Untuk rukun qauli yaitu rukun yang harus disuarakan sekiranya kuping kita mendengar. Seandainya ada kegaduhan atau suara bising, maka tetap dibaca seperti biasanya dan tidak perlu berteriak. Contoh kalau kita ketika nggak ada kegaduhan, nggak ada suara salon atau yang lainnya, kita baca dengan volume seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah kuping kita sudah mendengar. Tapi ketika ada kebisingan, ada salon atau yang lainnya, kita pakai volume standar seperti tadi, itu kuping kita nggak mendengar. Apakah kita perlu berteriak agar kuping kita mendengar? Tidak perlu. Jadi kita tetap membacanya dengan volume standar yang biasanya kita baca. Tidak perlu berteriak. Kemudian anggota sujud harus menempel ke tempat sujud. Dari anggota sujud, ini harus menempel di tempat sujud. Anggota sujud itu ada 7, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan sebagian jari-jari kedua kaki. Ini ya. Jadi dahi ini, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan sebagian jari-jari kedua kaki. Sebagian. Jadi ketika sujud itu jempolnya atau yang lainnya itu harus menempel di
tempat sujud. Nah, semua anggota sujud boleh tertutupi kecuali dahi. Dari semua anggota sujud tadi itu boleh tertutupi. Kita pakai sarung tangan ketika sholat boleh. Nah, kita pakai kaos kaki ketika sholat boleh. Nah, kecuali dahi. Nah, jadi dahi ini nggak boleh tertutup. Jadi seandainya kita pakai kopiah, kemudian kopiahnya ditarik sampai ke bawah sini sehingga menutupi dahi, maka ketika sujud dahi kita tidak menempel di tempat sujud karena ada kopiah, maka itu tidak cukup nanti sujudnya. Kalau diteruskan nanti bisa sholatnya tidak sah. Jadi dahi ini harus dibuka, tidak boleh ditutup. Jadi, tapi kalau cuma ketutupan helai rambut, beberapa helai rambut saja, itu tidak masalah. Nah, ya. Jadi dahi tidak boleh ditutupi dengan dengan benda yang bergerak dengan gerakan kita. Itu. Contohnya kopiah. Kopiah kan kalau kita sujud ya ikut gerak, kalau kita berdiri ya ikut gerak, kalau kita rukuk ikut gerak. Maka kalau dahi kita itu tertutup dengan kopiah kita, maka itu bisa tidak cukup sujud kita. Atau rida atau apa namanya? Serban. Serban atau rida itu ketika kita sujud bergerak, ketika kita berdiri kan bergerak itu serban itu. Kemudian ketika kita sujud kok ujung serban itu berada di depan kita, kemudian kita sujud di atas serban kita atau rida kita, yang mana rida itu bergerak dengan gerakan kita. Ketika kita berdiri bergerak, duduk bergerak, sujud bergerak, maka sujud kita itu tidak cukup. Kenapa? Karena terhalang benda yang mana benda itu bergerak dengan gerakan kita. Kecuali kalau ridaknya mungkin sudah jatuh. Ridaknya jatuh atau dijatuhkan memang sebagai lemek lah, itu ya nggak masalah. Jadi kalau kita sujud di atas serban kita, yang mana surban atau ridak itu sudah tidak bergerak dengan gerakan kita, itu sujudnya sah. Jadi intinya dahi ini tidak boleh ditutupi dengan benda yang mana benda itu bergerak dengan gerakan kita, seperti kopiah dan ridak. Kalau ridaknya sudah ada di bawah sebagai lemek, itu kan biasanya sebagai lemek atau sajadah, itu sujud kita sah. Tapi kalau dahi kita ditutupi oleh benda yang bergerak dengan gerakan kita, kopiah kita masuk sampai menutupi dahi, maka sujud kita tidak sah. Atau kita sujud di atas ridak kita yang kita bawa, yang kita selendangkan, kita sujud di atas ujung ridak kita, maka sujud kita tidak sah. Kenapa? Karena kita sujud di atas benda yang bergerak dengan gerakan kita. Kemudian disunahkan duduk istirahat. Apa duduk istirahat itu? Yaitu duduk sebentar sebelum berdiri ke rakaat kedua dan keempat. Jadi sebelum kita berdiri ke rakaat kedua, itu duduk sebentar. Istirahat ya duduk seperti duduk di antara dua sujud itu. Jadi sebelum berdiri kita duduk dulu, duduk, habis duduk kemudian kita berdiri. Jadi duduk istirahat itu seperti duduk tahiyat awal. Itu seperti duduk tahiyat awal. Itu kemudian kita berdiri.